Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Halo anak-anak semuanya. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Minggu ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk mengenal tentang tempat-tempat umum. Kita akan belajar tentang berbagai tempat umum yang ada di sekitar kita dan akan belajar secara khusus tentang tempat-tempat ibadah. Dari kegiatan pembelajaran mengenai tempat ibadah ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa dapat menyanyikan lagu keagamaan sesuai dengan agamanya. Siswa dapat menunjukkan sikap menghormati sesama. Siswa dapat mengenal berbagai tempat ibadah yang ada di Indonesia. Siswa dapat mengenal ada siapa dan apa saja di tempat ibadah. Dan siswa dapat mengenal peraturan yang ada di tempat ibadah. Nah, anak-anak, hari Senin ini kita akan melihat tentang beberapa tempat umum yang ada di sekitar kita, yaitu tempat-tempat ibadah, jalan raya, taman kota, mal, dan kolam renang. Mari kita sekarang lihat beberapa tempat umum tersebut. Tempat umum yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah tempat-tempat ibadah. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, di Indonesia ini ada 6 agama yang masing-masing memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda. Mari kita lihat lagi agama dan tempat ibadah yang ada di negara kita ini. 1. Gereja adalah tempat ibadah untuk agama Katolik dan Kristen. 2. Masjid adalah tempat ibadah untuk agama Islam. 3. Pura adalah tempat ibadah untuk agama Hindu. 4. Wihara adalah tempat ibadah untuk agama Buddha. 5. Kelenteng adalah tempat ibadah untuk agama Konghucu. Nah, tempat ibadah adalah tempat yang digunakan oleh sekelompok orang dengan agama tertentu untuk berkumpul dan bersama-sama beribadah. Beribadah yaitu kegiatan pernyataan bakti kepada Tuhan yang dapat dilakukan dengan berdoa, menyanyikan lagu-lagu pujian, menyampaikan persembahan, dan lain-lain. Karena tempat ibadah ini adalah tempat untuk beribadah, maka kita tidak boleh membuat keramaian atau hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan orang yang sedang beribadah. Misalnya berteriak-teriak, mengendarai kendaraan, dan membunyikan klakson keras-keras saat berada di dekat tempat ibadah, dan sebagainya. Kita harus menghormati orang-orang yang sedang beribadah agar semua dapat merasa nyaman. Jalan raya. Jalan raya adalah tempat di mana ada banyak orang dengan berbagai jenis kendaraan seperti sepeda, becak, motor, mobil, bis, taksi, truk, dan termasuk juga pejalan kaki. Orang-orang berada di jalan raya baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan berbagai alat transportasi untuk bepergian menuju suatu tempat tertentu. Jalan raya biasanya terbagi menjadi 2 jalur yang digunakan untuk kendaraan dengan 2 arah yang berbeda. Pada beberapa ruas jalan, 2 jalur jalan ini dipisahkan dengan pembatas dari tembok semen. Namun, ada banyak ruas jalan yang kedua jalurnya tidak dipisahkan dengan tembok semen, tetapi hanya dipisahkan dengan garis saja. Pada ruas jalan yang tidak dipisahkan dengan tembok semen, pengendara kendaraan bermotor harus lebih berhati-hati dengan kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Pada beberapa ruas jalan, kita juga bisa menemukan jalan searah, yaitu satu ruas jalan yang hanya boleh dilewati kendaraan dengan arah yang sama. Di jalan raya terdapat banyak sekali peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang harus kita patuhi pada saat kita berada di jalan raya. Hal itu penting demi keselamatan bersama, keselamatan kita dan juga orang-orang lain yang juga berada di jalan raya. Beberapa peraturan yang harus dipatuhi saat berada di jalan raya antara lain
memiliki STNK dan SIM agar dapat mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor, memakai helm saat mengendarai sepeda motor, menyalakan lampu baik siang dan malam hari untuk pengendara sepeda motor, mematuhi peraturan lalu lintas seperti lampu lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas lainnya, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Apakah anak-anak pernah berkunjung ke Andang Pangrenan Purwokerto? Tempat tersebut adalah salah satu tempat umum yang ada di Purwokerto, yaitu Taman Kota. Taman Kota adalah tempat di daerah kota atau pusat kota yang tempatnya cukup luas dan terdapat banyak tanaman serta pepohonan. Di taman kota, kita bisa berjalan-jalan, bermain, lari-larian, duduk-duduk menikmati suasana, menikmati berbagai permainan yang ada di sana, maupun juga menikmati makanan baik yang kita bawa dari rumah ataupun kita beli di sana. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di taman kota. Tapi selain bisa melakukan banyak hal di taman kota, tentunya kita juga harus tahu dan ingat hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan di taman kota. Sebagai salah satu tempat umum, tentunya saat berada di taman kota, kita tidak boleh mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang-orang yang ada di sana. Kita juga harus menjaga keindahan dan kebersihan di taman kota, misalnya dengan tidak merusak tanaman, menginjak rumput, ataupun membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak bisa menebak di mana letak tempat yang ada di dalam gambar ini? Gambar ini adalah gambar suasana di dalam sebuah mall. Anak-anak pasti sudah tahu dan sudah pernah datang ke sana ya. Mall atau pusat perbelanjaan adalah tempat di mana kita bisa menemukan banyak sekali toko di dalam sebuah bangunan yang besar. Kita bisa menemukan apa saja yang kita butuhkan, mulai dari pakaian, barang kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, furniture, kendaraan bermotor, buku, dan sebagainya. Di dalam mall atau pusat perbelanjaan ada juga pusat permainan anak dengan berbagai wahana yang tentu menyenangkan untuk anak-anak. Orang-orang yang mengunjungi mall atau pusat perbelanjaan ada yang datang untuk berbelanja sesuatu, membeli makan, bermain, ataupun hanya sekedar berjalan-jalan menikmati suasana. Nah, ini dia tempat umum yang terakhir yang kita pelajari hari ini. Anak-anak senang sekali mungkin ya kalau kita bisa menghabiskan waktu untuk bermain air dan perosotan. Ya, kita bisa melakukan kegiatan bermain air, berenang, bermain perosotan, dan sebagainya saat kita berada di kolam renang. Di daerah tempat tinggal kita ini, kita bisa menemukan banyak tempat yang menyediakan kolam renang dengan berbagai permainan yang menarik. Namun perlu diingat juga ya, saat kita pergi ke kolam renang, selain harus menggunakan pakaian renang yang mendukung kita untuk bergerak dengan lebih nyaman saat terkena air, ada juga hal-hal yang harus kita patuhi. Misalnya tidak berlari-lari karena biasanya di kolam renang lantainya basah dan bisa membuat kita terpeleset. Lalu, jangan buang air di dalam kolam renang. Tidak meludah sembarangan, serta tidak mengganggu kenyamanan orang-orang yang sedang berada di kolam renang. Nah, itu dia beberapa tempat umum yang kita pelajari hari ini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan aktivitas belajar kita hari ini. Hari ini anak-anak akan belajar apa saja ya? Yang pertama adalah nilai agama dan moral, menyanyikan lagu-lagu keagamaan. Ini kita lakukan saat kegiatan tatap maya, yaitu doa pagi dan perwalian. Kemudian yang kedua, sosial emosional, menghormati sesama. Tidak perlu didokumentasikan ya. Anak-anak di rumah
akan dijelaskan oleh mama dan papa. Kenapa ya? Apa pentingnya kita menghormati sesama dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati sesama? Yaitu misalnya dengan bermain dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman, tidak mengganggu saat teman atau tetangga sedang beribadah. Misalnya tidak berteriak-teriak, menyalakan televisi keras-keras, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, motorik kasar, melakukan senam fantasi bentuk meniru. Untuk aktivitas motorik kasar minggu ini tidak didokumentasikan karena akan digunakan selama 2 minggu. Nanti video contohnya akan dikirimkan dalam WA. Kemudian yang keempat, motorik halus, menggunting gambar tempat ibadah. Hari ini anak-anak menggunting gambar gereja dan masjid. Lalu yang kelima, kognitif, mengerjakan maze atau mencari jejak atau jalan. Ada dalam LKS ya, anak-anak bisa melihatnya. Nah, selain anak-anak harus menuliskan nama dan kelas, anak-anak juga harus menuliskan hari dan tanggalnya ya. Kemudian yang keenam, bahasa, menceritakan kembali tentang tempat-tempat ibadah. Anak-anak menceritakan kembali tentang tempat-tempat ibadah menggunakan gambar yang diberikan. Lalu pada hari Jumat setelah membuat proyek pembelajaran, anak-anak menunjukkan maket tempat ibadah sambil bercerita tentang tempat-tempat ibadah, yaitu aktivitas bahasa hari Senin ini, lalu apa dan siapa saja yang ada di tempat ibadah, dari aktivitas bahasa hari Rabu, serta peraturan di tempat ibadah dari aktivitas bahasa hari Senin. Dan yang terakhir adalah menyanyi lagu Mars Santo Yosef. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya dan anak-anak selamat belajar, selamat bermain. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi.